Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah sehat. Baru saja tadi menandatangani jasa. Masya Allah. Alhamdulillah, Pak, Yang ya. bisa dibantu. Begini, Pak, mohon izin Pak dulu sebelumnya, Pak, ya. Ini untuk melakukan wawancara, saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak terkait dengan tugas saya pada program pendidikan guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Begini, Pak, ya. Seperti yang kita ketahui, Pak, itu dalam kehidupan sehari kita itu kan baik itu di masyarakat, kemudian di rumah, khususnya pada lingkungan kerja di satuan pendidikan kita itu kita seringkali dihadapkan situasi yang membawa dilema etika dan juga rujukan moral. Nah, begini, Pak. Seperti yang kita ketahui sendiri, dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut itu secara moral benar, tapi itu bertentangan, Pak, ya. Kemudian untuk rujukan moral sendiri itu seperti yang kita ketahui itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Nah, terkait dengan dilema etika dan rujukan moral tadi, Pak, itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama itu, Pak, ini, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan apa yang Ibu Ratna tanyakan tadi, mengidentifikasi kasus-kasus yang sifatnya dilema etika. Iya, Pak. Jadi kalau saya menyikapi mengidentifikasi dengan cara ketika misalnya ada suatu masalah, kemudian itu menyebabkan kita itu bimbang dalam menentukan sikap, apakah mengambil sikap A atau B, berarti bisa dikatakan bahwa itu ada dilema etikanya. Katakan misalnya contoh kecil saja, ya, katakan misalnya ada pelanggaran di sekolah misalnya yang terjadi yang dilakukan oleh anak kita. Katakan misalnya anak kita yang selama ini banyak melakukan pelanggaran, kita sudah ingatkan, kita sudah peringati, sudah diberikan orang tuanya, tapi belum ada respon positif. Di situ kita bimbang, ini anak, atau misalnya kita berikan sanksi yang tegas berupa dikeluarkan dari sekolah, ataukah misalnya kita masih mau membimbing lagi dengan serius, misalnya kita sih dikasih keluar juga kasihan, tidak dikeluarkan juga membuat masalah tersendiri di sekolah. Jadi saya kalau mengidentifikasinya ketika ada masalah-masalah yang kemudian kita bimbang untuk mengambil keputusan, berarti itu adalah salah satu masalah yang mengandung dilema etika. Memang agak sulit, Pak, ya, dalam menentukan dilema etika itu karena ini terkait dengan bagaimana kita mengambil keputusan itu sehingga masalah ini tidak larut-larut. Jadi harus diselesaikan dengan baik, Pak, ya. Gitu. Contoh lagi misalnya ada teman guru, seperti itu juga masalahnya. Di satu sisi banyak melakukan pelanggaran. Iya, betul sekali, Pak. Di sisi lain kita mengakomodir juga salah. Kemudian kita mau laporkan juga di pimpinan lebih atas lagi juga tidak enak juga, jadi itu ya. Iya, Pak, ya. Oke, Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang berikutnya,
selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Baik, jadi untuk pengambilan keputusan yang mengharuskan bukan memilih ya, misalnya mengharuskan yang mengambil keputusan kepada sama-sama yang mengandung kebajikan, sama-sama mengandung kebajikan benar, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Kalau saya melihat skala prioritasnya dulu. Ya. Jadi kalau misalnya ada keputusan yang akan kita ambil, kemudian sama-sama benar, tinggal kita lihat dulu, kita identifikasi dulu. Oh ini harus lebih dahulu misalnya. Kemudian kepentingan urgensinya, kemudian setelah itu kita memilih, oh ini harus kita dahulukan. Kalau misalnya itu keputusan nggak bisa dilaksanakan secara bersamaan. Kalau misalnya harus memilih misalnya, maka kita harus identifikasi dulu. Ya, terkait dengan urgensinya, kemudian manfaatnya terhadap keputusan itu, nah, sehingga kita bisa menentukan sikap mana yang harus kita dahulukan. Jadi itu Pak ya, jadi yang pertama identifikasi Pak ya, identifikasi tergantung dilihat dari mana urgensinya, kemudian skala prioritasnya dalam Pak ya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya Pak, nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau saya yang pertama tentu meminta pendapat, saran dari teman-teman guru terkait dengan masalah yang terjadi. Dari situ, dari masukan teman-teman itu, kemudian kembali lagi kita menganalisis tindakan sikap apa yang harus kita ambil, sehingga keputusan yang kita ambil itu baik untuk semua. Nah, tentunya karena kita di sekolah ini banyak, tentu kan masukan teman-teman itu juga penting untuk kita dengarkan terhadap semua persoalan di sekolah ini, utamanya di sekolah ya, baik itu masalah anak-anak maupun masalah teman-teman guru dan lingkungan sekolah kita. Gitu. Itu Pak ya, jadi kita harus komunikasikan dengan rekan-rekan, kemudian menganalisis. Jika diperlukan misalnya, tentu juga kita mintai pendapat misalnya dari pihak lain. Yang berikutnya Pak, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu tadi yang saya jelaskan di awal, yang paling efektif itu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di dilema etika itu yang pertama itu tadi mengkomunikasikan dengan teman-teman sejawat, ya, kemudian pihak-pihak lain mungkin termasuk kalau diperlukan misalnya orang tua, komite, atau kan misalnya pejabat di atas kita seperti pengawas atau bahkan sampai di tingkat kepala dinas kalau memang itu diperlukan. Ya, Pak, yang penting komunikasi Pak ya? Iya, dikomunikasikan, wajib untuk dikomunikasikan karena pengambilan keputusan dengan melibatkan banyak orang tentu hasilnya juga lebih maksimal ketimbang kita mengambil keputusan dengan pemikiran sendiri. Iya. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan itu tadi. Kalau misalnya itu sudah melibatkan orang lain, katakan misalnya seperti itu, misalnya seperti kasus yang saya contohkan tadi, anak-anak kita di sisi lain kita mau keluarkan, kemudian di sisi lain juga kita khawatir misalnya jangan sampai ini anak juga ada keluarganya, berpengaruh keluarganya. Jadi kita juga bimbang untuk mengeksekusi keputusannya. Perlu pemikiran yang matang. Iya, perlu pemikiran yang matang. Betul-betul untuk mengambil keputusan seperti itu. Oke Pak, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan?
Selama ini yang kita jalankan, yang saya jalankan itu tergantung apa persoalannya. Jadi kadang-kadang ada persoalan-persoalan dilema etika, pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika itu yang harus diselesaikan pada saat itu juga kejadian. Ada juga memang harus dijadwalkan, katakan misalnya banyak kasus, misalnya kita memanggil terkait misalnya kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak, misalnya kan kita kan di sekolah ini banyak kasusnya pada anak-anak kita. Kalau katakan misalnya kasus itu misalnya melibatkan orang tuanya misalnya, tentu kita jadwalkan khusus kapan dia harus datang menghadap sama kita. Ya, seperti itu. Itu Pak ya. Jadi ada dua Pak ya. Iya, dua Ada bisa yang diselesaikan yang secara diselesaikan langsung, pada itu juga, dan itu juga juga yang harus dijadwalkan. Pak ya. Iya, betul. Oke, baik Pak, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus terkait dilema etika? Faktor yang sangat membantu itu keterbukaan. Ya, keterbukaan, kemudian komunikasi yang efektif kepada teman-teman sejawat. Itu sangat-sangat membantu betul. Jadi persoalan apapun juga, baik itu persoalan yang biasa-biasa saja, kemudian persoalan yang mengandung dilema etika, kalau ini kita bisa komunikasikan dengan teman atau stakeholder yang lain, tentu juga ini akan sangat membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Keterbukaan Pak ya, keterbukaan di ya. sini, dan komunikasi itu juga selalu ada Pak ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak ya ini, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, itu pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang paling berharga itu bekerja sama. Kolaborasi Pak? Iya, kolaborasi, bekerja sama dengan teman utamanya, karena yang kalau kita di sekolah ini kan memang betul-betul yang sangat membantu kita itu, yang sangat mendukung kita itu adalah teman-teman guru. Karena kepada siapa lagi? Kalau misalnya katakan misalnya orang-orang pejabat-pejabat yang ada di atas kita misalnya, itu tidak bisa setiap saat kita berkomunikasi, bekerja sama dengan mereka. Tapi teman-teman guru itu menjadi hal yang wajib bagi saya, dan itu betul-betul yang saya rasakan saat ini, kebersamaan dengan teman-teman itu betul-betul sangat berpengaruh. Kemudian juga itu menjadikan kita juga bisa lebih dewasa, itu hal-hal yang positif. Kemudian juga kita juga merasa yang paling penting bagi saya, merasa terkontrol. Jadi kita juga merasa bahwa di sekolah ini bukan kita pemiliknya, tapi pemiliknya kita semua, sehingga kita di sini poin penting Pak atau penanganannya di sini adalah bagaimana kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Iya. Gitu Pak ya. Alhamdulillah Pak ya, terima kasih untuk wawancara kita hari ini. Mudah-mudahan kedepannya apa yang menjadi wawancara kita hari ini terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pelajaran bisa menjadi salah satu referensi bagi saya pribadi dalam mengambil keputusan yang tentu saja yang lebih bijak terkait dilema etika dan rujukan moral yang mungkin nantinya kelak saya tidak tahu berapa tahun kemudian mungkin juga saya akan mengalaminya seperti itu Pak. Iya. Jadi ini betul-betul sangat pembelajaran yang baik bagi saya ke depannya. Terima kasih banyak Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam, Bu Ratna. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik. Insya Allah. Mohon izin Pak ya untuk melakukan wawancara terkait tugas saya pada program pendidikan guru penggerak di modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui Pak, dalam kehidupan sehari-hari itu, baik itu lingkungan masyarakat, rumah, khususnya pada lingkungan kerja di satuan pendidikan kita, itu kita seringkali dihadapkan yang namanya itu dilema etika atau rujukan moral. Nah, sedikit Pak yang kita ketahui, seperti kita ketahui bersama bahwa dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi
ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral itu benar tetapi itu bertentangan. Gitu. Nah, untuk rujukan moral sendiri itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Seperti itu Pak ya. Izin untuk memberi pertanyaan Pak. Ya. Nah, ini ada Yang beberapa. susah-susah pertanyaannya. Ya, yang tadi Pak, gampang sih Pak. Terus ya. Tapi pertanyaan yang ingin saya ajukan yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terkait tentang itu masalah-masalah yang ada di sekolah ini kan kita ada beberapa cara untuk mengetahui. Mungkin terkait terkadang itu datang dari guru, laporan dari guru, kadang datang dari laporan orang tua siswa, kadang juga kadang datangnya dari siswa sendiri atau dari masyarakat. Banyaklah hal-hal yang terkait masalah-masalah seperti itu. Gitu Pak ya. Kemudian yang kedua dan berikutnya Pak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi cara kita ini kan kita berjenjang. Jadi kalau misalkan masalah itu datangnya dari siswa, laporan dari siswa, maka tentu diidentifikasi awal dari wali kelasnya, terus kemudian guru BK-nya, lalu kemudian kesiswaan. Nah, setelah itu dalam proses ini kalau memang tidak selesai, itu kemudian mereka melaporkan ke kepala sekolah. Nah, dan ditetapkan kepala sekolah kalau ini hal ini tidak selesai dalam pengambilan keputusan ini kita rapatkan secara bersama-sama karena keputusan tertinggi itu ada di forum rapat. Itu Pak ya, jadi harus diselesaikan dari awal dari kelas Pak ya. Siap. Kemudian kesiswaan, Ya. kemudian ketika tidak bisa diselesaikan, kemudian langsung ke kepala sekolah dan Ya. ketika misalnya juga tidak bisa diselesaikan itu kita Bapak datang rapat ya, Ya. rapat di sekolah. Oke Pak, lanjut ke yang berikutnya Pak ya. Nah, ini terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya saya setelah kita lihat berjenjang, ya, artinya kita ini melihat kondisinya, permasalahannya seperti apa, terkait tentang hal-hal jadinya etika tadi itu, kita lihat dulu dari datanya anak-anak ini, seperti apa kondisinya, kondisi keluarganya seperti apa. Kita identifikasi dulu, kita eksplorasi dulu, setelah kita mengetahui permasalahannya, itulah kemudian kita cari solusinya dari masalah itu. Karena tentu apapun masalahnya tentu ada penyebabnya. Itulah yang kita lakukan selama ini seperti itu. Itu Pak ya. Jadi yang pertama itu kita cari tahu data anak atau profil anak kan, kemudian kita identifikasi dan kemudian kita carikan solusi Pak ya. Oke. Next, pertanyaan berikutnya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sudah seperti apa? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, terlepas dari kasus-kasus yang mungkin ada di sekolah Bapak itu yang pengambilan keputusan yang paling Bapak anggap sangat efektif. Oh, iya. Gitu. Jadi tentu yang paling efektif itu adalah keputusan bersama. Iya. Bersama dengan guru dan staf, itu yang paling efektif karena tentu ketika kita disorot oleh siapapun itu akan termentahkan dengan
apa rata tadi. Sama-sama ya. Ya. Jadi ini yang paling efektif Pak ya dalam Iya. dalam apa namanya mengadakan rapat atau Iya. komunikasi Pak ya, komunikasi dengan kita teman guru Pak ya. Siap. Kemudian nah ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya tentu karena di sekolah ini kan banyak kepentingan, kepentingannya sekolah, kepentingannya siswa, kepentingannya masyarakat, kepentingannya orang tua siswa. Tentu dengan banyaknya kepentingan ini menjadi tantangan. Ya, contoh saja ya. Dalam aturan anak-anak kita ini jelas aturannya Pak, orang itu harus beda. Oh iya. Ya, 3 di atas, 2 di samping, 1 di belakang. Tapi dalam prosesnya tentu terkadang anak-anak kita ini karena mungkin mereka terlalu mengidolakan artis-artis Iya. yang Iya, betul, Pak. panjang rambutnya, Iya. sehingga mereka kadang ada rambutnya yang panjang. Iya. Nah, ini menjadi dilema kita ketika kita menegakkan aturan, tentu rambutnya akan dipotong Potong betul sekali Pak. atau diarahkan untuk dipotong. Nah, kadang juga karena sudah sering 1-2 kali kita peringatkan, kadang guru piket memberikan tanda, Iya. memberikan batasan. Iya, batasan. Dan ini kemudian kadang ada komplain dari orang tua siswa. Oh, ada komplain Pak ya dari orang tua. Oke. Seperti itu. Pak ya. Ya. Jadi tantangan itu datang dari orang tua sendiri Pak ya, orang tua siswa sendiri. Ya, seperti itu. Tantangannya dari siswa sendiri, dari orang tua siswa, kadang Kadang mungkin keberatan Pak ya kalau misalnya Ya. syukur. ada mungkin yang menganggap bahwa orang menganggap bahwa hal seperti itu sudah tidak lagi, Iya. tidak lagi. Padahal kita ini kan namanya aturan kan harus ditegakkan. Iya. Nah, seperti itu. Oke baik Pak. Saya ke pertanyaan berikutnya Pak. Nah di sini, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya begini, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Oke. Jadi itu kan masalah dilema etika ini kan masalah permasalahan di sekolah ini kan tentu bervariasi. Ada masalah yang spontanitas yang tiba-tiba harus diselesaikan saat Iya. itu. Ada juga yang kemudian membutuhkan telaah. Nah, kalau yang spontanitas yang membutuhkan penyelesaian saat itu juga, maka kita lakukan penyelesaian secara berjenjang, entah itu mungkin selesaikan oleh gurunya, selesaikan oleh wali kelasnya, diselesaikan oleh guru BK-nya, diselesaikan oleh kesiswaan, atau sekalian diselesaikan oleh kepala sekolah. Namun kalau memang itu masalahnya berat, itu tentu kita tindakan dalam studi kasus, konferensi kasus. Jadi ada rapat konferensi kasus yang kemudian kita lakukan. Oke Pak ya, jadi tergantung dari masalahnya Pak ya. Jadi ada Ya. yang diselesaikan di hari juga, Ya. hari itu juga, dan ada Belum juga masalah. yang dijadwalkan Pak ya. 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 Baik Pak. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dari kasus-kasus dilema etika? Ya tentu ada, karena kan selama sistem itu berjalan dengan baik, tentu penyelesaian masalah itu akan sangat mudah. Karena kalau datanya bagus, mulai dari guru mata pelajaran sampai kesiswaan, data terkait tentang masalah yang ada itu
itu akan memudahkan kita dalam melakukan penyelesaian masalah di sekolah. Jadi ada Pak ya? Ada. Oke baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya ini terakhir Pak ya. Maaf. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, tentu setiap masalah itu ada hikmah yang di dalamnya, ada hikmah di dalamnya, dan saya selalu yakin bahwa setiap masalah itu adalah suatu proses untuk bagaimana kita lebih dewasa. Nah, tentu sebagai pucuk pimpinan yang ada di sekolah, baik kepala sekolah tentu semakin banyak masalah, semakin dewasa dan semakin bijak seseorang itu dalam melakukan tindakan. Itu Pak ya. Jadi semakin banyak masalah semakin bijak Pak ya, Ya, dalam pasti. mengambil sebuah keputusan. Baik Bapak, terima kasih. Alhamdulillah Pak ya, saya ucapkan terima kasih untuk wawancara kita Ya. hari ini Pak. Habis nih? Ya, habis sih Pak. Mudah-mudahan itu kedepannya apa yang menjadi wawancara kita hari ini terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran bisa menjadi salah satu referensi saya dalam mengambil keputusan yang lebih bijak lagi terkait dilema etika dan rujukan moral yang mungkin nantinya juga kedepannya saya mengalami seperti itu Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Kares. Ya, sukses Bu Ratna. Terima kasih Pak.